Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini di video 1 ini saya akan membahas tentang strategi umum dalam menjawab soal bagian 2, yaitu structure and written expression dalam soal TOEFL. Jadi, strategi umum dalam menjawab soal structure adalah kita harus mampu memahami apa yang sebenarnya ditanyakan dari soal yang disediakan. Jadi, ketika kita dihadapkan pada soal, maka kita harus mampu menganalisa bagian-bagian kalimat yang sebenarnya ditanyakan dalam suatu soal TOEFL, structure dalam hal ini. Karena dengan cara ini, maka akan sangat memudahkan bagi kita untuk memulai eliminasi dan fokus pada apa yang menjadi jawabannya. Itu cara yang pertama atau tips yang pertama. Kemudian yang kedua, karena yang dibahas adalah tentang soal structure, maka sudah sangat jelas bahwasanya subjek dan kata kerja itu wajib ada dalam suatu kalimat. Makanya analisalah apakah subjek dan kata kerja sudah ada di situ. Karena syarat utama dari kalimat adalah adanya subjek dan kata kerja. Jadi suatu kalimat yang sederhana itu terdiri dari subjek dan kata kerja. Itu wajib hukumnya dalam suatu kalimat. Kemudian yang ketiga adalah lihatlah petunjuk yang ada. Jadi dari kata ataupun frase yang ditanyakan itu, kalian lihat kata-kata sebelum dan sesudah yang ditanyakan. Di sana fungsinya apa, subjekkah ataupun kata kerjakah yang ada, baru nanti kita memulai selection atau memilih memilih pilihan yang paling benar dari opsi yang tersedia. Baik, untuk memudahkan pemahaman kita dalam memahami atau menjawab soal structure ini, kita mulai dari pilihan soal. Di sini ada sebanyak 4 soal. Soal yang nomor 1, vegetables are an excellent source bla 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 vitamin. Oke. Jadi konsep dasarnya di sini adalah dalam menjawab soal structure ini, kita tidak membutuhkan pemahaman makna. Jadi walaupun maknanya kita tidak paham, untuk menjawab soal structure itu tidak masalah, asalkan kita memahami fungsi dari kata. Misalnya pada pilihan A ini fungsinya sebagai kata kerja. Oke, jadi A itu adalah kata kerja, verb, kemudian of, preposition, where conjunction, kemudian contain di sini fungsinya sebagai verb, sama dengan yang A. Sudah ya. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Karena are di sini fungsinya sebagai kata kerja, kemudian vegetable fungsinya sebagai subjek, maka kita tidak perlu kita tidak perlu menganalisa subjek dan kata kerjanya karena sudah jelas ada. Kita lanjut pada pembahasan ini. Nah, an excellent source vitamin berarti apakah yang sebenarnya ditanyakan? Petunjuknya adalah an bla bla bla. Jadi kalau ada kata an itu menunjukkan benda. Jadi ini menanyakan tentang frase benda yang benar. Jadi apa di sini jawabannya?
maka tidak mungkin kata kerja jawabannya, ya. Jadi bukan A ataupun D jawabannya. Jadi yang paling pas adalah yang of. Kenapa of jawabannya? Kok bukan where? Karena untuk membentuk suatu frase benda, salah satu caranya dengan menggunakan kata of. An excellent source of vitamins. Jadi suatu sumber yang bagus, yang sangat bagus dari vitamin. Itu ya. Jadi itu caranya menjawab. Nanti kalau kalian sudah terbiasa memahami subjek dan kata kerja, maka kita tidak perlu ke sini. Tidak perlu menganalisa subjek dan kata kerjanya lagi kalau sudah terbiasa ya. Jadi kita hanya fokus pada yang ditanyakan ini dulu aja. Oke. Sudah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Microscope itu fungsinya sebagai subjek, make fungsinya sebagai kata kerja. Maka yang ditanyakan adalah ini. Nah, yang saya kurungi ini adalah petunjuk untuk menjawab. Small things appear larger than. Nah, pahami polanya ya. Jadi polanya yang ada di sini, polanya small things. Ini fungsinya sebagai subjek. Kemudian appear di sini fungsinya sebagai kata kerja. Maka di sini ada kata then yang menunjukkan bahwasanya setelah ini adalah paralel. Jadi harus ada subjek, harus ada kata kerja juga jawabannya. Karena apa? Karena kalau ada then, maka hukumnya atau aturannya adalah paralel. Oke, kita lihat pada opsi A sampai D. Apakah yang polanya sama dengan soal? Sama-sama paralel, ada subjek, ada kata kerja. Oke. Ada subjek, ada kata kerja, jelas jawabannya yang D. Karena yang A hanya ada kata kerja. Really itu termasuk pada kata keterangan. A yang kemudian R-nya adalah kata kerja. Jadi A bukan, B juga bukan, yang C juga bukan. Kenapa? Karena polanya kebalik yang C. Yang C itu R kata kerja, kemudian they fungsinya sebagai subjek. Ya. Sehingga jawaban yang paling pas adalah yang D. Polanya sama dengan soal, yaitu they subjek, kemudian R fungsinya sebagai kata kerja. Oke, itu. Jadi jelas D jawabannya ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, the city of Montreal. Di sini ada kata the menunjukkan bahwa mulai dari the sampai Montreal ini fungsinya adalah sebagai kata benda, subjek. Fungsinya adalah subjek dalam kalimat. Dan subjek di sini diambilkan dari frase benda, sama dengan soal nomor 1 yang tadi. Jadi an excellent source of vitamin itu kalau yang di sini fungsinya sebagai objek di nomor 1, kalau yang di nomor 3 itu fungsinya sebagai subjek. Yang ini ya, ini subjek, ini objek. Oke. Baik, kita lanjutkan. On an island. Nah, ini fungsinya sebagai keterangan. Jadi jelas sekarang kita butuh kata kerja. Karena butuh kata kerja, maka kita eliminasi. Mana yang perlu kita eliminasi? Yang bukan kata kerja. Yang bukan kata kerja adalah yang ini salah. Kemudian build, tinggal A, B, C. Nah, langkah kedua adalah kita lihat dari segi maknanya sekarang. Maknanya cenderung aktif ataukah pasif. Jadi cukup
kita tahu arti dari the city. City itu kota. Kemudian build di sini, build itu artinya adalah membangun. Maka kita logikakan sekarang, kota membangun. Apakah bisa kota membangun dirinya sendiri? Tidak mungkin. Jadi jelas, kalimatnya dari soal nomor 3 ini adalah pasif. Sehingga pilihan yang tepat untuk kalimat pasif adalah yang kata kerjanya ada be atau is, am, are, was, were, dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jadi ini kalimat aktif menggunakan has been, membangun. Kalau yang ini ada dua versi, bisa verb 2 membangun atau bisa verb 3. Kalau kita pakai verb 3-nya maka salah. Karena apa? Syarat untuk membuat kalimat pasif itu harus ada was, ada be ya, kata kerja yang diambil dari be, turunannya is, am, are, was, were, kemudian diikuti oleh build, verb 3. Saya ulangi. Langkah kedua yang tadi adalah menentukan kalimatnya aktif ataukah pasif. Nah, cukup ketahui the city itu artinya apa, kemudian build itu artinya apa. Yang lain tidak penting. City di sini kan kata umum ya, build juga kata umum. Kota membangun. Berarti maknanya adalah pasif. Jadi kota yang dibangun. Sehingga jawabannya jelas yang A.